Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes 4 ayat 23-24, kita membaca firman setiap orang. Biarlah firman ini meneguhkan kita dan membuat kita semakin mengerti ketika kita dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran kepada Allah. Bukan dengan kemunafikan, tetapi kita tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu, jika kita lihat sangat banyak corak yang ada dalam gereja-gereja, kita akan menemukan juga banyak perbedaan dalam melakukan ibadah. Bisa saja satu gereja tertentu hanya menerapkan satu corak, tetapi bisa juga satu gereja memakai banyak metode. Jemaat kekasih, satu pertanyaan akan menjadi muncul jika kita memandang satu corak tertentu sebagai corak yang paling benar dan rohani, maka berarti corak yang lain tidak benar. Corak ibadah yang mana yang sebenarnya tepat dan berkenan di hadapan Tuhan? Kita belajar dari firman ini menjadi penting untuk mengetahui dan memahami apa sebenarnya ibadah yang benar di hadapan Allah. Di mana letak satu ibadah dan penyembahan sehingga dipandang benar oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini merupakan kunci yang harus kita ingat dan kita jadikan menjadi dasar setiap ibadah kita. Walaupun banyak metode di dalam ibadah, tetapi yang menjadi dasar haruslah tetap ada, yaitu menurut firman Tuhan bahwa pondasi yang benar dalam ibadah adalah penyembahan yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan bicara corak ibadah, bukan bentuk, bukan tata letak mimbarnya, walaupun semua itu perlu, tetapi semuanya itu bukanlah intinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah benar di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh fasilitas juga, tetapi hanya oleh roh dan kebenaran. Semua hal yang sering kita gunakan dalam ibadah memang perlu. Namun di atas semuanya itu, ibadah kita hidupi dan yang menjadi benar ketika kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran dan di dalam rohnya. Jemaat Tuhan, itu akan bisa kita rasakan sehingga ibadah yang sesungguhnya tidak terbatas hanya pada cara tata ibadah, melainkan bagaimana kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya makna ibadah yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita hidup dalam roh, kita keluar dari ibadah, tetap beribadah. Hidup kita sehari-hari adalah ibadah kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dinikmati, dilihat oleh orang lain dimanapun kita berada, tetap melakukan kehidupan ibadah yang Tuhan kehendaki. Amin.